Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku. Di sini kita bahas kembali 6.1 pengertian segitiga, segi empat, lingkaran dan sifat-sifatnya. Nah, ketika ada suatu bangunan, apa yang ada dalam pikiran? Mesti dalam bangun itu ada segitiga. Kemudian di sini ada persegi. Kemudian ada pula apa? Persegi. Kemudian ada lagi ini pintu, misalnya bentuknya adalah persegi panjang. Nah, sekarang kalau misalnya ada seorang anak kecil melukis buah rumah 2 dimensi ya. Rumah digambar dalam 2 dimensi. Apa yang ada dalam pikiran kita? Meski muncul nama. Ada segitiga. Mana saja yang merupakan segitiga? Kemudian ada persegi, ini jendelanya berbentuk persegi, sedangkan jendela ini berbentuk persegi panjang. Atau mungkin pintu ini juga persegi panjang ya. Kemudian, mana lagi? Ada ini potnya berbentuk trapesium, potnya digambar seperti trapesium. Kemudian ada lagi layang-layang ya, ini adalah keseluruhannya, ini disebut sebagai layang-layang. Kemudian ada lagi lingkaran, ada jajaran ginjang dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dengan bangun datar yang pertama, yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar geometri yang mempunyai 3 sisi berupa garis lurus dengan 3 sudut. Bermacam-macam bentuk segitiga itu apa saja? Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku, lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Sekilas mengenai segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti pada masing-masing sudut dalam segitiga siku-siku besarnya adalah 180 derajat dibagi 3, hasilnya 60 derajat. Jadi masing-masing besarnya 60 derajat. Pada segitiga sama kaki ini panjangnya sama, diberi kode sama. Segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana? Salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Segitiga lancip, ketiga sudutnya ini adalah sudut lancip. Lancip itu kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul, salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul kemarin adalah besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sekarang kita lanjutkan dengan segi empat. Ingat ya, ada persegi panjang, ada persegi jajaran ginjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, sekarang ini, apakah ini merupakan segi empat? Ini bukan segi empat. Kenapa? Karena merupakan kurva yang tidak tertutup. Ini terbuka, bukan segi empat. Yang perlu diingat adalah jumlah semua sudut dalam segi empat adalah 360 derajat. Kita mulai dengan persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Dari sini, sifat-sifat dari persegi panjang adalah setiap pasang sisi berhadapan, sejajar dan sama panjang. AB berhadapan dengan DC. AB sejajar dengan DC, ini tanda sejajar ya. Maka AB panjangnya sama dengan DC. BC berhadapan dengan AD. BC sejajar dengan AD, maka panjang BC sama dengan AD. Memiliki 4 sudut sama besar, yaitu sudut siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Kedua diagonal membagi daerah atas 2 bagian yang sama dan berpotongan di titik tengah. Jadi diagonalnya AC dan BD berpotongan di titik
AD. Memiliki dua simetri lipat dan memiliki dua simetri putar. Ini mengulang pembelajaran di SD anak-anak. Kemudian untuk persegi. Persegi adalah bentuk dua dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi. Sisi-sisi ini memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 sudut, yang semuanya merupakan sudut siku-siku. Persegi adalah turunan dari persegi panjang. Dan 4 sisi yang dengan 4 sisi yang sama. Nah, sekarang bagaimanakah sifat-sifat persegi? Memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DC, sama dengan AD. Memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Memiliki 4 sudut sama besar. Masing-masing diagonal membagi daerah atas 2 bagian yang sama. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah dan saling tegak lurus. Memiliki simetri lipat sebanyak 4, memiliki simetri putar sebanyak 2. Sekarang jajaran ginjang. Jajaran ginjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk dari 2 pasang rusuk, serta masing-masing memiliki panjang yang sama serta saling berhadapan. Jajaran ginjang bisa diartikan sebagai segi 4 yang dibentuk oleh 2 pasang garis sejajar dengan sudut tidak 90 derajat. Atau tidak sudut siku-siku. Jadi A dengan C ini tidak siku-siku, B dan D juga tidak siku-siku ya. Sifatnya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat memiliki sisi sejajar dengan panjang yang sama. Jadi AB sejajar DC berarti panjang AB sama dengan DC. BC sejajar AD berarti panjang BC sama dengan AD. Sudut yang berhadapan sama besar, jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Memiliki sudut yang saling berpelurus. Hati-hati ya, sudut yang saling berpelurus itu contohnya apa? Memiliki dua pasang yang sudut saling berpelurus. Sudut A ditambah sudut D, ini berpelurus, berarti sudut A tambah sudut D 180 derajat. Sudut B berpelurus dengan sudut C, berarti sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Kedua diagonal membagi daerah atas 2 bagian yang sama dan berpotongan di tengah-tengah. Tidak memiliki sumbu simetri. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan tidak saling tegak lurus. Karena kalau tegak lurus akan menjadi persegi. Keempat sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama karena belah ketupat dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang kongruen. Jadi ini bisa dibentuk dari segitiga sama kaki A, D, AB, dan DCB. Sifatnya bagaimana? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti ini sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi AC berpotongan tegak lurus dengan DC. Ini ada tanda siku-siku ya. Memiliki 2 simetri lipat. Memiliki 2 simetri putar. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi memiliki 2 pasang sisi sama panjang namun tidak sejajar serta saling membentuk sudut yang berbeda. Hati-hati. Nah, di sini layang-layang ABCD ada 2 sisi yang sama panjang yaitu AB sama dengan AD, BC sama dengan CD serta 2 diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus. Dari sini bisa disimpulkan sifat-sifat layang-layang memiliki 2 pasang sisi sama panjang dan
tidak sejajar. Dua pasang sisi sama panjang ini dengan ini, ya tadi AD dengan AB. Memiliki dua sudut sama besar. Sudut apa yang sama besar? Sudut A, B, C dengan sudut ADC. Memiliki dua diagonal saling tegak lurus. Jadi AC tegak lurus dengan BD. Memiliki satu sumbu simetri yaitu sumbu AC. Trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk. Yang dua di antaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Nah, sekarang sifat trapesium bagaimana? Memiliki sepasang sisi sejajar. Kemudian dua jumlah sudut yang berdekatan 180, memiliki berbagai macam bentuk, yaitu ada trapesium sembarang, siku-siku, sama kaki. Nah, sekarang memiliki sepasang sisi jajar. Kita perhatikan semua dari trapesium, baik trapesium sama kaki, sembarang maupun siku-siku, memiliki sepasang sisi jajar. Jadi AD sejajar dengan AB. Ini AD sejajar AB. DC sejajar AB juga. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan 180. Hati-hati ya, yang berdekatan itu ini. Sudut A berdekatan dengan sudut D. Berarti sudut A ditambah dengan sudut D, hasilnya adalah 180 derajat. Sudut B tambah sudut C 180 derajat. Lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dengan jarak yang sama atau dapat dikatakan sebagai garis melengkung sempurna yang memiliki titik pusat. Titik pusatnya ini disebut sebagai titik O. Ciri dan sifat bangun datar lingkaran memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari, dilambangkan dengan R, memiliki simetri lipat dan simetri putar, jumlahnya tak terhingga, memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Jadi kalau ini diputar satu putaran penuh 360 derajat. Memiliki satu titik pusat yaitu titik O. Unsur-unsur lingkaran. O ini merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian, nah ini ada titik AB. AB ini disebut sebagai diameter atau garis tengah. Kemudian, ini ada titik yang ada di lingkaran, ada titik C dan D. Maka OA sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan OD disebut sebagai jari-jari, simbolnya adalah R. Nah, BC ada lengkungan di atas ini disebut dengan busur BC. Kemudian AC ini disebut sebagai tali busur. Ini OBC ini sebagai juring OBC. Kemudian yang warna hijau ADC ini menulisnya begini, ada lengkungan di atasnya, ini merupakan tembereng ADC. Jadi yang warnanya hijau ini disebut sebagai tembereng. Kemudian OE itu disebut sebagai apotema. Kemudian AE panjangnya sama dengan CE. Demikian penyajian materi dari kami. Jika belum paham, putar kembali video pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.